Di sini saya mau bertanya, Pak. Sejak kapan koperasi kejujuran mulai diterapkan di sekolah ini? Sejak saya di sini tahun 2022. Apa latar belakang dan tujuan dibentuknya koperasi kejujuran di sekolah ini? Latar belakangnya untuk memudahkan anak dalam membeli barang yang dibutuhkan, sesuatu yang dibutuhkan seperti pensil, pulpen, buku dan segala macam yang dibutuhkan di dalam pembelajaran di kelas. Untuk memudahkannya dan melatih kejujuran anak supaya anak itu berlatih disiplin dan jujur dalam melatih karakternya, itu kita adakan kantin kejujuran atau koperasi kejujuran. Terus bagaimana bentuk dukungan sekolah terhadap pelaksanaan koperasi kejujuran? Dukungan sekolah sangat antusias, alhamdulillah. Semua bapak ibu guru, wali murid dan anak-anak semuanya yang ikut berpartisipasi mendukung koperasi kejujuran tersebut. Terus bagaimana peran koperasi kejujuran dalam menanamkan karakter jujur, Pak, khususnya pada kelas? Perannya sangat vital karena dengan kejujuran anak dilatih untuk belajar karakter anak ini supaya berlatih jujur, tidak suka berbohong kepada gurunya, tidak suka berbohong dengan temannya. Dalam kehidupan sehari-hari tidak suka berbohong dengan orang tuanya yang suka setiap hari ketemu dengan teman-temannya. Itu supaya intinya melatih anak dalam kehidupan sehari-hari itu bisa berlatih dengan bersikap jujur. Apakah terdapat perubahan perilaku siswa setelah adanya koperasi kejujuran, Pak? Jika ada perubahan seperti apa, Pak? Jelas ada. Dulu ada beberapa anak yang kadang suka ngetik bahasa Jawanya, suka tidak merupakan temannya, kalau bahasa Jawa seperti itu. Lama-kelamaan kita adakan sosialisasi, sering kita adakan kegiatan sosialisasi kepada anak-anak dalam setiap event, setiap pada saat mau sholat duha atau mau sholat duhur atau di dalam kelas oleh bapak ibu gurunya, terutama di kelas 1 itu, karena anak kelas 1 itu kan peralihan dari TK, jadi perlu adanya pemupukan sikap jujur untuk melatih jujur itu. Jadi akhlak-akhlak yang dengan kejujuran itu kita tanamkan sejak dini, supaya kalau dengan akhlak sudah kita tanamkan sejak dini, sejak balita atau sejak kecil dengan kelas 1 ini, maka nanti di kelas 2-nya sampai kelas 6-nya dan mungkin bisa nanti akan, kalau sudah terpatri sejak dini, maka anak akan berlaku jujur terus. Bagaimana evaluasi terhadap pelaksanaan koperasi kejujuran serta harapan Bapak terhadap keberlanjutan program ini, Pak? Setiap seminggu sekali kita adakan evaluasi, refleksi. Selain koperasi kejujuran tersebut, juga dengan kegiatan belajar yang lain, kita adakan rapat evaluasi terkait salah satu program tersebut, yaitu koperasi kejujuran. Itu kita biasa agendakan setiap minimal ya seminggu sekali.
pengembaliannya nggak suruh ambil sendiri, atau biasanya kan uang pas baru langsung dimasukkan. Kalau kurang biasanya kan kelas satu kan ada yang nggak bawa uang. Wah, aku tadi ambil jilidnya hilang, apa itu lupa tadi nggak bawa uang apa. Biasanya bilang kan kalau kelas satu, nanti saya akan mamanya, Ma, ini kemarin ambil jilid tapi belum bayar, besoknya bawa uang aku sudah tak masukkan di dalam barang. Jadi pokoknya saya jelaskan prosedurnya gimana. Selanjutnya, bagaimana sikap siswa saat memilih barang? Apakah mereka memilih sesuai kebutuhan yang diajarkan di kelas? Kalau kelas satu awal-awal mungkin kita kan ambil penghapus tiap hari, namanya anak-anak yang pakai pensil tiap hari, padahal kan di kelas juga disediakan pensil untuk kelas. Kadang kalau ada yang nggak bawa bisa pinjam gitu, tapi namanya anak-anak yang nggak mau, mintanya ambil terus beli, jadi ya kadang nggak sesuai sama kebutuhannya. Selanjutnya, Bu, apakah siswa membayar sesuai dengan harga barang? Bagaimana jika uangnya kurang? Nah ini kalau yang anaknya jujur itu kan enak ya Mbak, kita bisa lihat orang tua atau besoknya kita tagih. Kalau yang anaknya nggak jujur, udah kita kan nggak tahu siapa gitu. Kalau dia mau tahu anaknya ya ditegur, tapi kalau nggak tahu anaknya dibiarin nggak apa-apa. Tapi kan ini kan namanya koperasi kan kita ambil dulu, jadi untuk menutup kekurangan itu kita ambil dari untung yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana sikap siswa saat mengambil kembalian? Apakah yang dilakukan jika kembaliannya ditolak? Kalau ambil kembalian lebih enggak, tapi biasanya anakku kalau uangku segini terus aku beli ini berarti aku ambil kembalian berapa gitu. Kadang kan uang kecilnya pas habis juga kan, aku kemarin kembalian tapi nggak ada, belum ambil ya. Kalau yang apa itu ambil lebihan banyak jarang. Selanjutnya, apakah siswa berani mengakui kesalahan saat terjadi kesalahan dalam transaksi? Ya. Selanjutnya, menurut Ibu, apakah kegiatan koperasi siswa itu membantu membentuk karakter diri siswa kelas 1? Sangat membantu Kak, kayak tadi kan aku nggak bawa uang tapi hilang, kan itu juga membuka komunikasi dengan guru, membuka komunikasi siswa dengan guru. Penting gitu. Mengambil sesuai
I just had to let you know you're